Jadi yang dimaksud dengan stunting yang mungkin digembar-gemborkan ke masyarakat, sebenarnya kalau yang namanya stunted aja tuh artinya orang yang berperawakan pendek atau tubuhnya pendek. Tapi kalau stunting ini kita khusus membahas anak-anak usia 0 sampai 5 tahun yang pendek dan pendeknya ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi jangka panjang. Yang tadi saya sampaikan sempat ngobrol juga nih sahabat BPOM sama Dr. Mesti. Jadi masyarakat itu memang kayaknya sekarang tuh kurang aware. Jadi mulai dari tadi Dr. Mesti bilang ibunya siap enggak, bapaknya siap enggak gitu ya. Anaknya itu tahu atau tidak, atau lingkungannya itu tahu enggak bahwa pangan yang bersih, pangan yang aman, pangan yang bergizi itu penting gitu. Nah, terkadang kita itu tidak aware dengan itu. Taunya makanan itu murah dan mudah didapat saja. Mbak Bella, kita harus mempersiapkan diri juga. Ini bahasa tampar saya suka jajan Jajan di depan, ya aci lagi ya. aci lagi cilung, cilor gitu ya. Kita harus ini. Halo Sobat BPOM, ketemu lagi di podcast Kata BPOM, kanal terpercaya yang mengupas tuntas informasi seputar obat dan makanan. Bersama saya Bella dan rekan saya Devi. Pokoknya sahabat BPOM selalu ingat ya, kalau kalian nemuin info atau berita seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi, daripada katanya-katanya, mendingan Kata BPOM. Nah Mbak Devi dan Sahabat BPOM, kali ini ada sesuatu yang spesial nih Mbak. Wah, apa tuh? Aku suka nih yang spesial-spesial gini ya. Tapi bukan nasi goreng ya Mbak. Nah, BPOM berkolaborasi dengan komunitas tentang anak dan ingin memberikan informasi yang terpercaya di podcast Kata BPOM. Yang kali ini kita akan membahas tentang anak sehat dengan pangan aman bergizi. Untuk membahas seputar tumbuh kembang anak dengan konsumsi pangan aman dan bergizi, termasuk permasalahannya yang terjadi di Indonesia, yakni stunting dan obesitas. Wah, bakal seru banget ya hari ini, apalagi kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik, Mbak Bel. Kayaknya cantiknya tuh dari Mbak Devi juga. Aduh, terima kasih. nular ya, Bu. Pulang podcast kita kayak, wah, auranya terpancar ya, Mbak. Amin. Nah, saat ini kita telah hadir di studio salah satu narasumber yang mungkin spesial ya bagi Mbak Bella ya. Atasan langsung ya Mbak. Ini saya juga spesial ya. Kolaborasi terus. Oke, selamat datang Direktur Registrasi Pangan Olahan Ibu Cynthia Ramadhani. Halo Bu. Halo, Selamat assalamualaikum. datang di Kata BPOM. Makasih undangannya. Halo semuanya. Dan kita juga kedatangan pemerhati anak yang juga merupakan pendiri platform edukasi tentang anak untuk edukasi tumbuh kembang anak, Dr. Mesti Aryo Tejo, SPA MPH. Halo Bu Dokter, apa kabar? Halo Mbak Bella, Bu Cynthia, Mbak Devi. Salam kenal, halo semuanya Sobat BPOM, kabar baik, Alhamdulillah. Oke dokter, kita mulai ya dengan bahasan stunting dok yang selalu jadi pembicaraan hangat ya, apalagi di 2024 ini. Nah kira-kira boleh nggak dijelaskan ke sahabat BPOM ini apa sih itu stunting dan kenapa stunting ini selalu menjadi masalah yang selalu serius ya dok? Oke, jadi yang dimaksud dengan stunting yang mungkin digembar-gemborkan ke masyarakat, sebenarnya kalau yang namanya stunted aja tuh artinya orang yang berperawakan pendek atau tubuhnya pendek. Tapi kalau stunting ini kita khusus membahas anak-anak usia 0 sampai 5 tahun yang pendek dan pendeknya ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi jangka panjang. Jadi kalau pendeknya karena hormon pertumbuhannya kurang atau karena orang tuanya pendek itu bukan Normal stunting. ya, itu ya dok, normal ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya dok, yang tentu pengen kita hindari gitu ya. Ini pertanyaan calon ibu mungkin ya. Mbak Bella ya, Jadi malu lagi ya baru. Dan pertanyaan banyak mamah muda di luar sana.
faktor-faktor apa aja sih dok yang biasanya menjadi penyebab stunting ini terjadi dan gimana kita bisa mencegah ini? Ya, jadi yang perlu disadari, stunting itu ternyata hampir 20% sudah terjadi dari dalam kehamilan. Gitu. Jadi stunting ini apa yang perlu disadari orang tua yang banyak mungkin belum melakukan adalah kehamilan itu perlu dipersiapkan. Gitu. Apakah saya siap untuk hamil? Nggak hanya sayanya aja, pasangannya siap nggak? Kemudian keseluruhan sekitarnya siap nggak gitu, support sistemnya siap apa enggak gitu. Karena yang namanya nutrisi ibu atau yang ibunya pendek ternyata risiko untuk melahirkan anak stuntingnya lebih tinggi gitu. Jadi ketika kehamilan itu tidak optimal atau ibunya banyak banget juga nih tenaga medis misalnya hamil tapi sibuk kerja di IGD jaga semalaman jaga 36 jam gitu, makanya nggak benar belinya minuman atau minuman manis aja makanya nganggap kayak gitu, ternyata akhirnya bayinya juga pertumbuhannya nggak bagus gitu. Nah kemudian setelah itu banyak juga orang tua yang nggak memantau pertumbuhan anaknya waktu ke waktu, baru sadar ketika anaknya masuk sekolah, kok anak saya kecil ya dibanding teman-temannya. Makanya yang namanya pertumbuhan bayi sampai anak itu apalagi di periode emasnya di sampai 1000 hari pertama itu setiap bulan harus dipantau berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya juga sehingga kita bisa memastikan nutrisinya optimal. Nah kita ke Bu Cynthia ya Bu. Nah mungkin tadi kan dokter tentang gizi kronis ya 1000 hari pertama. Nah ada faktor lain nih sebenarnya, ada infeksi berulang dan kebersihan. Nah ini juga termasuk dalam kategori keamanan pangan ya Bu ya? Iya, jadi memang kalau untuk keamanan pangan itu kan luas sekali ya. Jadi memang kita harus melihat pangan itu mulai dari istilahnya dia bahan baku sampai dia bahan jadi. Itu pangan ini sudah mungkin kalau orang taunya apakah dia bersih gitu ya. Bersih itu apakah dia tidak tercemar. Tercemar itu tercemar apa aja sih? Ada cemaran biologi, mikrobiologi, kemudian ada cemaran fisik. Cemaran fisik itu seperti apa? Kayak misalnya kita makan, ini gampangnya adalah saya katakanlah kita dapat snack ya. Itu suka ada cepretannya itu loh dok. Cepretnya itu staples ya, lewat ya. Iya staples. Nah itu termasuk cemaran fisik tuh. Jangan sampai kita makan ada itunya, kan itu bahaya gitu ya. Terus kemudian ada juga cemaran kimia. Terus kemudian tadi cemaran fisikanya ada. Terus kemudian logam berat. Jadi kayak misalnya kita tahu ya kayak PB timbal, ada arsen, ada merkuri. Nah, itu termasuk salah satu cemaran-cemaran. Jadi keamanan pangan itu tadi ya. Jadi kita selain dia itu tadi terbebas dari cemaran itu, kita harus pastikan bahwa dia itu bersih. Tadi bersih itu ya tadi apa namanya? Karena kalau misalnya kita makan sesuatu yang nggak bersih, kemudian kena infeksi, gangguan pencernaan, diare, akhirnya apa? Kurang gizi juga. Kurang gizi apa? Gangguan kesehatan lagi. Jadi memang keamanan pangan itu penting banget untuk mendukung anak itu atau orang itu sehat dan anak itu tidak stunting. Penting banget ya Bu keamanan pangan. Oh iya sangat. Nah kalau sekarang kan sering terjadi ya Bu, dari dulu sih sebenarnya perkara diare pada anak. Terus ada juga belakangan ini kasus-kasus keracunan makanan nih Bu. Nah gimana nih Bu tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya inilah ya maksudnya yang tadi saya sampaikan sempat ngobrol juga nih sahabat BPOM sama Dokter Mesti. Jadi masyarakat itu memang kayaknya sekarang tuh kurang aware. Jadi mulai dari tadi Dokter Mesti bilang ibunya siap enggak, bapaknya siap enggak gitu ya. Anaknya itu tahu atau tidak, atau lingkungannya itu tahu enggak bahwa pangan yang bersih, pangan yang aman, pangan yang bergizi itu penting gitu. Nah terkadang kita itu tidak aware dengan itu, taunya makanan itu murah dan mudah didapat saja. Tetapi kita tidak melihat apakah pangan itu tuh sebenarnya sehat nggak sih buat kita? Istilah bergizi nggak buat kita, aman nggak buat kita. Makanya penting sekali masyarakat itu, Sobat BPOM itu tahu bahwa pangan itu tidak hanya murah dan mudah didapat, tetapi juga harus aman dan bergizi. Mungkin seperti itu ya kurang lebih ya. Setuju sekali sih. Nah Bu Cynthia kan pemerintah ini juga telah melakukan berbagai upaya ya Bu untuk mencegah stunting, mulai dari peningkatan gizi, terus pembangunan infrastruktur, terus juga ada berbagai program kolaboratif. Nah kira-kira bisa di-spill nggak Bu peran BPOM dalam mencegah stunting itu apa aja Bu? Oke. Kalau mudah-mudahan Sobat BPOM tahu ya, kalau BPOM kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kami itu memastikan bahwa makanan yang ada di masyarakat itu aman dan juga bergizi gitu ya. Nah jadi kalau pemerintah secara umum ya, secara luas itu memang
sudah ada yang namanya Perpres 72 tahun 2021 itu terkait percepatan penurunan stunting. Ya. Selain penurunan stunting, kita juga punya itu strategi nasional terkait percepatan pencegahan stunting. Ya. Jadi sudah ada dua kebijakan, di mana kebijakan ini dua-duanya diturunkan ke kementerian dan lembaga untuk dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Nah, Badan POM sendiri tugasnya apa? Nah, tadi bahwa kami itu memastikan bahwa pangan yang beredar di pasaran itu aman dan bermutu. Karena memang untuk pangan yang aman dan bermutu itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah aja loh, tapi tanggung jawab kita bersama. Baik dari produsen, kemudian pemerintah selaku yang memastikan, dan konsumen, di mana konsumennya harus cerdas, harus pinter nih, milih makanan yang aman dan bermutu buat dia, bergizi buat dia itu seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasa kita dengar kan stunting gitu ya. Iya. Nah, Sahabat BPOM dan Mbak Devi nih, tahu nggak bahasa Indonesia bakunya stunting itu apa? Waduh, saya ditanya nih. Alhamdulillah nih, aku udah riset. Indonesianya stunting itu tengkes. Oh, tengkes. Kok saya baru tahu. Tangkas saya taunya. Tengkes ya. Tengkes, iya. Biasa kita kan dengernya ya istilahnya stunting ya. Kekerdilan, tapi KBBI-nya tuh tengkes. Bisa nih kita sebut tengkes. Next-nya tengkes ya, Sobat BPOM tengkes. Ini menarik loh, senang ikut ke podcast ini. Main satu aja dong ya. Betul. Nah, ngomongin tentang keamanan pangan nih, Bu Cynthia, aku tuh jadi ingat kalau zaman SD dulu kan banyak jajanan gitu ya. Nah, kalau anak-anak kayak kita kan nggak ngerti ya jajanan itu tuh higienis atau enggak, bersih atau enggak. Nah, ada nggak ya kira-kira hubungan jajanan itu, misalnya kita waktu kecil jajan sembarangan nih, dengan kondisi stunting? Oh iya. Jadi kalau misalnya jajanan kan kita taunya ya, bahwa jajanan di pasaran ini, itu rata-rata kalau saya melihat di sekolah-sekolah itu rendah gizi, Dok. Jadi benar-benar istilahnya cuman gula, garam, lemak. Itu yang tinggi gitu ya. Bikin kenyang gitu, Dok. Yang penting ya, murah memang gitu, warnanya cantik gitu. Tapi kita nggak tahu di dalamnya itu sebenarnya bergizi apa enggak. Satu lagi yang penting adalah aman apa enggak nih. Gimana cara bikinnya, higienis enggak, cara jualnya di mana. Kadang-kadang mereka juga jualnya ya dekat selokan. Pada saat mempersiapkan itu nggak bersih, nggak cuci tangan, kita kan nggak tahu. Makanya sebagai anak-anak Indonesia, makanya kami itu ya Badan POM, Dok, ini sebagai informasi saja, kami punya program yang namanya Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah Aman. Ya, jadi itu program, gitu. Jadi itu program edukasi ke istilahnya apa ya, komunitas sekolah. Jadi di situ ada guru, ada muridnya juga, kemudian ada kayak penjaga kantin misalnya, atau penjajah-penjajah yang di pinggir jalan. Jadi itu diberikan edukasi oleh Badan POM supaya apa? Itu tadi, supaya mereka aman, aware bahwa pangan yang aman itu penting. Kita bergerak dari aman dulu deh. Jadi cara mereka berproduksi itu harus memperlihatkan menjunjung tinggi lah ya nilai higienisitas dari produk tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa mereka tuh harus memproduksi pangan yang bergizi. Di mana ini akan makan anak-anak kita loh, para penerus bangsa ini. Jadi ya ketika kita berjualan ya tolonglah jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Terkadang kan kita lihat makanan warnanya merah, terus kuning, merona gitu kan ya. Menariknya gitu biasanya. Gitu. Tetapi anak kecil gitu. Yang digunakan bahan tambahan pangannya itu yang bukan untuk pangan. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Makanya edukasi itu diberikan oleh Badan POM juga berkolaborasi dengan sekolah itu ingin meningkatkan kesadaran mulai dari dini, dari lingkungan keluarga tadi yang dokter sampaikan, sampai akhirnya nanti membesar akhirnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa pangan yang aman dan bergizi itu penting. Dan itu udah ada studinya juga, ternyata anak-anak yang banyak mengkonsumsi makanan fast food atau yang makanan rendah kadar gizinya, ternyata memang lebih berisiko untuk mengalami stunting gitu. Betul. Jadi tadi kan dokter sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat kan 1000 hari pertama kehidupan. Kalau dilihat anak SD kan nggak 1000 hari ya, Dok, sudah besar. Tetapi tadi yang penting dokter sampaikan adalah remaja. Kan harus dipersiapkan. Betul, benar. Jadi sekolah itu kenapa penting? Kenapa kita nyasarnya anak sekolah sih? Kan stunting tidak bisa diberesin sama anak sekolah. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa
anak sekolah ini nanti akan menjadi orang tua. Calon ibu, iya. Betul, akan calon ibu, calon ayah, di mana itu tadi mereka harus siap nih, harus ngapain nanti kalau saya nanti punya anak, misalnya seperti itu. Jadi makanya program pangan jajanan untuk anak usia sekolah aman ini sangat-sangat dibutuhkan. Iya betul. Karena biasanya nanti anak itu jadi ibu dan anaknya ini akan ngikutin pola makan dari ibunya juga. Betul, setuju. Betul. Mbak Bella, kita harus mempersiapkan diri juga. Ini bahasa tampar saya suka jajan jajan di depan. Aci lagi ya. Aci lagi cilung, cilor gitu kan. Kita harus ini. Nah, Dok, kalau Dokter Mesty sendiri nih dari sudut pandang kesehatan anak nih, Dok. Bagaimana sih dokter melihat peran BPOM itu dalam pencegahan stunting ini? Iya, yang saya lihat BPOM adalah satu lembaga yang sangat dipercaya masyarakat sih pada akhirnya. Jadi bagaimana kita bisa terus menjaga amanah itu yang kadang juga makin berat, dan apalagi sekarang kan produk lokal makin banyak ya. Di satu sisi itu kemajuan yang luar biasa, di satu sisi harus makin jeli lagi. Jadi ya memang BPOM ini menjadi satu lembaga yang amanah yang kalau dari BPOM-nya ini aman nih gitu. Nah makanya bagaimana kita sekarang make sure kayak Bu Cynthia bilang tadi, bahwa ayo kita pastikan bahwa nutrisi yang diberikan ke anak maupun itu yang sudah olahan ataupun yang makanan langsung satu aman dan nutrisinya juga tinggi gitu. Jangan sampai tadi kayak isinya cuma gula gitu, proteinnya 0, padahal yang dibutuhkan anak untuk tumbuh tinggi, nggak stunting itu kan protein hewan terutama gitu. Jadi kita kembalikan lagi nih kesadaran masyarakat juga, anakku butuhnya makan protein biar anakku nanti sukses, anakku pinter, anakku butuh makan protein. Nah karena masyarakat mendemand itu, jadi mau nggak mau semua produsen juga memproduksinya makanan yang sehat. Jadi kembali lagi nih ke masyarakat mintanya apa gitu. Makanya jadi masyarakat harus cerdas, sahabat. Benar-benar harus kesadaran masyarakatnya dulu ya. Iya, bahwa mereka yang menuntut bahwa nggak mau kalau dikasih makanan nggak ada gizinya pasti nggak akan ada yang buat kan. Kalau masyarakat juga nggak mau. Harus galak sih kita soal itu ya. Kita harus sadar gitu ya. Betul. Nah berarti makanan ini juga termasuk jajanan di sekolah gitu juga ya, Dok ya? Iya betul, seperti yang kata Bu Cynthia bilang tadi, bahwa anak-anak ini terlepas dia usianya sudah bukan usia golden period tadi, tapi dia yang akan menjadi ibunya. Karena tadi saya bilang ibu yang pendek, anaknya kemungkinan besar juga pendek gitu. Ibu yang kerjanya jajan, dari masa kecilnya jajan, jadi ada penelitian ibu yang masa kecilnya obesitas, 80% saat dewasa juga akan tetap obesitas ibunya ini. Dan ibu yang obesitas malah biasanya bayinya kecil-kecil. Karena di dalam ibu yang gemuk itu ketika dia hamil itu meningkatkan kadar kortisol atau stres levelnya tinggi, sehingga terjadi inflamasi dan nutrisinya nggak masuk ke bayinya gitu. Jadi makanya saat mau hamil harus memastikan ibunya juga dalam kadar nutrisi yang baik. Nah, bagus sekali itu tadi informasinya ya. Dapat ilmu lagi ya. Langsung jaga makan deh. Terus aja jajan lagi ya. Nah, Bu Cynthia, BPOM kan udah punya program PJAS nih, Bu. Boleh dong dijelaskan lagi buat sahabat BPOM biar ngerti nih PJAS itu apa gitu. Iya, jadi PJAS tadi ya programnya Badan POM, salah satu program Badan POM yang terkolaborasi juga dengan Germas ya, Germas yang ada di Kementerian Kesehatan, itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi sebenarnya nggak cuma PJAS sih. Nah kalau PJAS tadi sudah saya jelaskan kurang lebih itu adalah program Badan POM dalam memberikan edukasi untuk meningkatkan awareness dari komunitas sekolah, gitu ya. Ini jadi memang skupnya adalah komunitas sekolah. Dan yang diawasi adalah pangan-pangan yang dikonsumsi oleh anak usia sekolah. Jadi tidak hanya yang ada di kantin sekolah ataupun yang di pinggiran jalan, tetapi juga pangan-pangan yang misalnya katakanlah di mall atau itu, tapi yang dikonsumsi oleh anak sekolah, kayak misalnya permen atau kemudian ada cikicik, cikicik nggak boleh ngomong, saya ya lupa, makanan ringan seperti itu. Nah itu yang kira-kira apa ya yang sebenarnya produk itu aman nggak sih buat anak-anak gitu. Nah itu akan diawasi oleh Badan POM. Nah terus kemudian kami selain memberikan edukasi ke masyarakat atau komunitas sekolah, kami juga melakukan advokasi ke pemerintah. Jadi memberikan menggandeng lah
pemerintah setempat untuk ayo kita berkolaborasi untuk membangun sekolah yang sehat, kurang lebih seperti itu. Nah, Kementerian Kesehatan juga punya tuh, istilah mereka punya program namanya sekolah sehat. Nah, jadi kita kolaborasi di situ juga. Terus kemudian kita membagikan semacam leaflet atau ya semacam media komunikasi atau media edukasi gitu juga ke masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah. Dan kemudian kami melakukan ada lomba-lombanya juga loh sekolah itu gitu ya. Jadi membuat lomba, terus kami juga sampling makanannya di pasarannya, di kantinnya, kemudian di ini penjual yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi itulah kurang lebih kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM dalam hal itu tadi program PJAS tadi gitu. Jadi orang tua bisa lebih tenang ya. Nah, diharapkannya begitu, betul. Dan nanti ini anak sekolah ini kan dia membawa ilmu ya dari sekolah. Nah, dia bisa pulang cerita sama orang tuanya gitu, dapat informasi begini, nanti orang tuanya akan cerita lagi. Jadi kita berharap seperti itu. Jadi ada semacam penyambung. Biasanya kalau nyambung itu dengerin orang lebih enak ya daripada kita kayak menerima nanti anaknya yang cerita, nanti dia cerita lagi ke saudaranya ya kayak gitu. Teman-temannya betul gitu. Menarik sekali ya Bu terkait PJAS ini ya, saya jadi pengen ikut terlibat deh gitu. Boleh. Nah Bu, kalau pelaksanaannya oleh BPOM sendiri PJAS selama ini seperti apa Bu? Ya kalau selama ini kan memang itu program yang sudah lama ya, jadi itu sudah sejak tahun kayak 2018-an, sudah lama lah. Sudah lama kami lakukan dan itu sekolahnya pun memang kan sekolah di Indonesia banyak sekali ya Dok ya. Nah itu memang tidak semua, tetapi kami membuat itu menjadi percontohan. Jadi dari satu kabupaten kota itu kami pilih, kemudian kami jadikan itu jadi sekolah percontohan. Nah makanya kita menggandeng Pemda, bagaimana caranya mereka mereplikasi. Jadi nanti ada replikasi sekolah. Jadi so far sih ini sudah berjalan dan dalam perjalanannya juga kami menggandeng tidak hanya Pemda tapi juga kementerian lain. Jadi contohnya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi memang di situ kami membuat semacam program untuk jadi dalam kurikulumnya terkait keamanan pangan. Jadi ada pelajarannya gitu sehingga bukan mahasiswa ya, anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah, murid itu terpapar terus gitu loh sama keamanan pangan. Kan itu nggak boleh putus ya sebenarnya ya. Jadi sesuatu itu diberikan harus continue. Jadi so far sih masih berjalan sampai dengan sekarang. Sudah masuk kurikulum ya Bu? Sudah masuk kurikulum, kurikulum pelajaran sekolah. Iya. Menarik nih. Nah, saya mau minta tolong nih sama Bu Dokter. Boleh nggak sahabat BPOM ini diberikan langkah-langkah praktis gitu, khususnya untuk orang tua yang di rumah agar buah hatinya ini mendapat asupan yang aman dan bergizi, Dok. Iya. Gitu. Oke, yang pasti yang pertama setelah melahirkan sebaiknya bayi itu yang terbaik adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Tadi pastiin lagi bahwa berat badannya, tinggi badannya juga dipantau. Karena seringkali ibu itu belum percaya diri ya bahwa ASInya dikit ya udah nggak bisa, perlu tambah. Padahal setelah 3 hari itu ASI akan bertambah lebih banyak gitu. Dan memang kebutuhan bayi saat awal tuh sedikit dan kadar ASI yang awal itu tinggi lemaknya, jadi emang secara volume nggak banyak. Nah yang perlu diketahui juga ASI itu sangat dipengaruhi oleh 2 hormon. Yang pertama prolaktin dan oksitosin. Nah oksitosin ini baru akan keluar ketika ibunya bahagia. Penting tuh. Suami nih ya berarti. Iya, jadi hormon oksitosin ini akan terhambat ketika ibunya ini dalam kondisi stres. Karena tadi hormon stresnya akan tinggi menggantikan si oksitosin ini gitu. Jadi penting banget bahwa ketika ibu melahirkan ya support sistemnya tadi, dukungan dari mertuanya, ibunya, suaminya itu tuh harus bagus banget sehingga ibu bahagia, ASInya melimpah gitu dan akhirnya ASI eksklusifnya terjadi. Nah setelah itu untuk MPASI pastikan anak tentunya ya tadi makanan yang bersih, proses penyediaannya juga baik. Tapi sekarang ini juga banyak salah kaprah nih Bu, karena banyak orang tua yang karena kita menggaungkan stunting protein hewani, akhirnya yang dikasih protein hewaninya aja sama misalnya lemak. Gitu, padahal anak itu tetap butuh karbohidrat juga sebagai sumber energi gitu. Dan kalau protein terlalu tinggi ternyata juga bisa menyebabkan peradangan gitu. Jadi tetap yang namanya makan tuh harus seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayur buahnya juga. Makanya anak zaman sekarang tuh lumayan banyak yang udah agak GERD gitu. Karena
Saya merasa karena itu tadi pola makan yang terlalu tinggi lemak, protein, tapi kurang serat, kurang buah sayur, akhirnya anaknya juga nggak bisa tumbuh. Karena itu gitu, jadi yang namanya makanan harus seimbang, tadi semua komponen ada, sayur buah walaupun awalnya diperkenalkan nggak banyak-banyak, tapi tetap harus ada gitu. Jadi itu sih, jadi memastikan bahwa anaknya itu memakan juga orang tuanya harus aten gitu. Karena kan banyak orang tua yang mungkin nggak punya privilege untuk sepenuh hari di rumah gitu ya. Harus ada sus atau caregiver lain. Tapi yang perlu dipastikan apakah caregivernya ini bisa merawat anaknya dengan telaten. Itu kan yang jadi tantangan. Suster pada ganti-ganti gitu. Atau di daycare ada apa gitu. Makanya tadi yang saya bilang mau punya anak harus dipersiapkan. Kalau kita mau kembali kerja, yakin nggak nih ada yang bisa ngerawat anak kita dengan telaten. Karena kalau di 2 tahun pertama ini anak kita beres, ibaratnya dia akan tumbuh menjadi anak yang secure, cerdas, percaya diri gitu dan mau eksplor sekelilingnya. Tapi kalau di 2 tahun itu tidak dihandle dengan baik, banyak banget nanti yang akan mengikuti masalahnya speech delay lah, anaknya tantrum berlebihan karena orang tuanya nggak kenal dia, nggak tahu cara mengendalikan emosinya tadi gitu. Makan juga nggak bagus, pola makannya sampai jangka panjang. Jadi ya itu tadi sih harus yang namanya. ada trackernya juga ya buat orang tua. Ya bisa juga itu di aplikasi tentang anak, bisa di tapi intinya ya pengasuhan anak itu tadi yang namanya stunting itu nggak semata-mata nutrisi. Kalau ibunya stres, ibunya burn out, ibunya depresi, anaknya juga nggak mau makan. Karena energi itu tersalurkan gitu ke anaknya gitu. Jadi ya itu yang mungkin harus dipersiapkan dan saya yakin kalau terkait makanannya ada protein hewan udah pada tahu ya. Dan protein hewan kan nggak perlu mahal sebenarnya ya, bisa telur, bisa ayam atau ikan yang tersedia. Itu yang saya highlight adalah pesan untuk para paksu nih ya. Harus bisa jadi support system gitu ya dok ya. Karena ada saya dengar istilah ASI booster gitu ya. Itu yang hormon bahagia ibu gitu ya. Yang bikin semakin sehat juga anaknya. Dan jangan lupa ternyata pun gak ada penelitiannya bahwa kalau ayahnya berperan dalam pengasuhan anak, anaknya tumbuhnya lebih cerdas. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan baik dan punya empati yang tinggi juga. Psikologi ngaruh ya. Psikologi ibu. Iya, karena yang namanya makan kan nggak semata-mata ada makanan, tapi kan kita kalau lagi stres juga nggak mau makan ya. Iya, anak-anak juga susah makan ya, stres. Iya. Baik. Nah, tadi itu dari dokter ya. Nah, kita mau denger juga dari Bu Cynthia. Ada tips atau cara gimana kita bisa memilih pangan yang aman nih, Bu? Sesuai dengan gizi masing-masing. Kebutuhan kita. Ya, sebenarnya satu, ceklik loh. Langsung ceklik. Jadi memang kalau kita mau beli makanan, terutama pangan yang sudah terkemas. Jadi kita harus lihat itu tadi ya, cek klik itu apa? Kaknya itu kemasan. Kemasannya ini apa? Bocor enggak, dentit enggak, atau apa penyok enggak gitu. Karena kan kalau penyok kan otomatis akan ada sesuatu yang ada di dalam kemasan itu masuk ke makanan yang ditakutkan. Makanya kita kalau memilih, jadi harusnya cek dulu kemasannya. Kalau kemasan yang harusnya misalnya katakanlah kita mau makan makanan ringan nih. Buat anak kan senangnya makanan ringan. Harusnya kan ada udaranya. Iya, agak gembos gitu. Tiba-tiba kempes. Nah, itu harusnya berpikir 2 kali untuk membeli. Kenapa? Karena kenapa dibikin gendut? Karena memang harusnya melindungi makanan kan. Nah, jadi itu kita harus lihat dulu apakah kemasan itu masih bagus atau tidak. Itu K yang pertama. Yang kedua L. Kan klik ya, label ya. Nah, labelnya itu kan banyak informasi dok di dalamnya. Jadi ada informasi nilai gizi juga di dalamnya. Nah, teman-teman ya, sobat Bepom ini harus melihat makanan itu sebelum dimakan untuk yang kemasan itu dilihat apakah memang isinya itu bagus nggak buat anak kita, bagus nggak untuk kita gitu ya, apakah bergizi atau tidak. Di situ ada tuh kandungan energinya berapa, karbohidrat berapa, proteinnya berapa, lemak, natrium, gula ya. Jadi dilihat di situ, jadi dibaca. Jadi tidak hanya sebagai hiasan, tapi itu adalah informasi harus dibaca. Dan ada satu lagi kalau terkait informasi nilai gizi ada logo pilihan lebih sehat. Jadi untuk pangan ada 2 jenis pangan ya. Jadi pangan untuk minuman ready to drink sama mie instan dan sejenisnya. Nah itu ada kalau misalnya teman sobat Bepom itu lihat ada centang hijau pilihan lebih sehat. Nah berarti itu adalah pangan tersebut zat gizinya dibandingkan dengan pangan sejenisnya itu memiliki kandungan gula, garam, lemak yang lebih rendah. Gitu. Jadi sesuai dengan
Tapi minumnya yang wajar. Iya. Jangan sehat terus. Minumnya sekali harusnya 1 jadi 5 gitu. Nggak bagus juga gitu. Jadi itu merupakan salah satu informasi dalam label yang bisa dilihat oleh konsumen. Untuk bisa memilih produknya. Kemudian izin edar, I-nya adalah izin edar. Jadi pilihlah produk-produk yang sudah tersertifikasi atau memiliki izin edar dari Badan POM maupun dari Dinas Kesehatan yaitu PIRT. Kenapa? Karena itu sudah dipastikan bahwa produk itu aman dan juga bergizi. Dan yang terakhir adalah yang lain adalah kadaluarsa dong. Nah sekarang yang tadi Mbak Bella tanyakan, kenapa ya kadang banyak keracunan? Nah kadang itu yang tidak dilihat. Jadi awareness terhadap kadaluarsa dari masyarakat ini masih sangat-sangat rendah. Jadi dipikir nggak apa-apa lah ya, udah baru telat 3 bulan misalnya. Udah berjamur ya. Padahal kita nggak tahu kan di dalamnya nggak kelihatan sebenarnya ada apa di dalam. Jadi segera jadi ketika kita melihat beli makanan nih, dicek aja tadi, ceklik, ingat aja ceklik. Lihat, kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa tinggal sampaikan aja, ini udah kadaluarsa harus di take out gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ya sebagai informasi saja, jadi jangan lupa untuk label itu dibaca. Nah untuk tadi dokter juga bilang, untuk pangan yang kan nggak cuman itu ya, tapi ada juga pangan siap saji. Betul. Dimana ya mungkin ya minuman kekinian gitu. Nah mungkin sebagai orang tua, Sobat BPOM, ataupun sebagai kita sebagai konsumen, cerdaslah memilih gitu makanan mana yang cocok dan yang kita butuhkan gitu dari sisi kesehatan. Jangan karena dia lagi viral atau karena dia lagi memang itu enak gitu ya terus kita beli. Padahal itu tinggi gula, tinggi lemak kan, kemudian tinggi garam gitu dong. Nah itu yang mungkin hindarilah makanan-makan yang seperti itu gitu lah. Kembalilah ke pola hidup yang sehat. Mungkin seperti itu. Setuju sekali. Keren ya. Ingat ceklik ya pokoknya. Ceklik pokoknya. Karena kemasan itu udah benar-benar mencantumkan semuanya. Semuanya. Ada informasinya, ada rekomendasinya. Betul. Jadi dibaca. Nah dokter, aku tuh udah riset tentang budok. Jadi dokter Mesti ini tuh aktif banget di berbagai komunitas ya dok. Nah boleh dong dikasih pandangannya, bagaimana sih peran dari komunitas atau lingkungan sekitar dalam mendukung tumbuh kembang anak? Iya, yang pastinya di Tentang Anak ini kebetulan kami punya sekitar 3 juta anggota komunitas ya. Dan salah satunya aktif banget itu di WhatsApp. Dan itu penting banget, kenapa? Karena mungkin orang tua nggak merasa sendirian dan ternyata banyak orang tua yang mengalami hal yang sama ya. Jadi kenapa awalnya bikin Tentang Anak? Karena saya sejujurnya waktu hamil anak pertama itu calon dokter spesialis anak, tapi pas lahiran bingung. Bingung loh, ini nyusu kok nggak nempel-nempel. Kalau ngajarin orang teorinya aja bisa, tapi ke anak sendiri nggak bisa. Ternyata nggak semudah itu ya gitu. Dan akhirnya ya komunitas ini jadi penguat juga, dan kami juga banyak mendatangkan seperti Profesor Hargiono, Profesor Damayanti untuk edukasi. Dan ketika kita edukasi itu bisa sampai dari Sumatera sampai Papua, dan bahkan mereka langsung kayak konsultasi langsung, tanya sih ya, bukan konsultasi, tanya langsung gitu ke profesor itu. Jadi inginnya dengan adanya komunitas ini kami bisa mewadahi orang tua seluruh Indonesia untuk merasa tenang gitu, tenang bahwa percaya diri, tenang aja, semua akan didampingi oleh Tentang Anak nih. Makanya Tentang Anak kan nggak bisa sendiri ya untuk menjangkau 80 juta anak Indonesia. Nah makanya kami kerjasama juga karena BPOM pasti masanya banyak dan pengetahuannya luar biasa untuk kami belajar lagi. Siap. Jadi ibu-ibu nggak usah merasa sendiri gitu ya, ada Tentang Anak ada untuk menemani juga. Iya. Nah, kalau komunitas atau channel lain yang misalkan bisa dokter rekomendasikan kepada ibu-ibu di luar sana nih? Jadi Tentang Anak tuh ada aplikasinya, di mana aplikasi Tentang ini benar-benar ibu masukin berat tinggi anaknya langsung keluar tuh status gizinya apa. Kemudian setiap hari bisa lihat resep MPASI-nya, ada sampai ribuan, itu ada resep untuk sesuai Kemenkes, UNICEF, resep berdasarkan adalah dokter kalau tahu gitu. Kemudian ada resep BB untuk anak-anak yang alergi, untuk resep yang tinggi kalori gitu. Jadi bisa dicek di aplikasi Tentang Anak. Bahkan setiap hari kalau ayah bunda bingung, dalam 24 jam itu bisa tanya gratis ke dokter anak. Dan itu akan dijawab
dalam hari itu juga. Jadi boleh dicoba. Banyak banget ya luar fiturnya biasa. ya. Lengkap nih kayaknya satu. Iya, dan yang terpenting juga screeningnya sih Bu. Jadi di aplikasi tentang anak juga screeningnya gratis untuk screening pertumbuhan, bahkan screening perkembangan dan autisme. Jadi kita baru maju yang di Kondika kemarin, kita mempresentasikan bahwa sudah ada 80.000 anak yang diisi screening autismenya, dan hampir 60% itu memiliki risiko untuk diagnosis autisme gitu. Deteksinya, keren banget ya. Jadi ya bisa semoga dipakai ya, buat semoga nanti ya. bisa bergandengan tangan Aduh, juga dengan bener-bener. BPOM untuk kita Iya. sama-sama edukasi. Siap. Nah, Betul. kalau Bu Cynthia nih, Ya. kalau dari BPOM kolaborasinya apa ya terkait keamanan pangan ini? Nah, kan tadi sudah kita ngomongin pangan jajanan untuk anak usia sekolah. Nah, selain itu kita juga punya program lainnya, Dok. Jadi itu juga sama di bawah payungnya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat itu tadi. Kami punya Desa Pangan Aman. Nah, Desa Pangan Aman ini kami kolaborasi dengan desa-desa. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin komunitas yang ada di desa untuk meningkatkan gimana caranya mereka itu bisa memproduksi pangan yang tadi aman dan bergizi tadi. Itu Desa Pangan Aman. Kemudian kita juga punya program pasar. Jadi pasar aman berbasis komunitas. Jadi pasar tersebut kita edukasi komunitas pasarnya supaya mereka gimana caranya handling pangan yang benar gitu. Jadi pangan yang dibeli oleh masyarakat itu benar-benar sudah bersih, kemudian aman gitu. Sehingga nanti pada saat diproduksi tidak membawa cemaran tadi kan itu. Terus kemudian kami juga punya tadi ya PJAS. Terus kami juga punya Pangan Goes to Kampus. Nah, ini kalau ini sama komunitas Mirip kayak yang kantin tadi. ya mirip, cuman ini lebih ke kampus gitu. siswa. Dan kami juga kolaborasi tadi dengan ini Kementerian Kesehatan itu yang pangan makanan tambahan. Oh, PMK. Ya, PMT. Ya, PMT ya. tapi yang berbasis pangan lokal. Nah, itu juga kami kolaborasi di sana untuk memastikan tadi pangan itu betul diproduksinya betul aman gitu dan isinya juga bagus gitu, bergizi. Ya kurang lebih seperti itu. Yang jelas menggandeng kanan kiri lah, termasuk nanti dengan tentang anak gitu. Semua lapisan masyarakat ya Bu Ya, ya. betul. Bahkan pedagang di pasar pun, semua dengan latar belakang pendidikan apapun gitu ya Bu, Betul diberi sekali. edukasi. Iya, jadi kan paling tidak kalau semua ya komunitas ini sudah dapat edukasi, insya Allah lah ya semua akan teredukasi. Sama-sama. Betul. Nah, seru banget ya sahabat BPOM obrolan kita kali ini. Tapi nggak kerasa juga kita udah di penghujung podcastnya nih. Gimana sahabat BPOM udah tercerahkan kayak kita? Pastinya Mbak Bel. Nah, setiap kita sebenarnya tuh bisa berperan dalam memastikan pangan aman bergizi. Setuju. Apalagi kita yang masih muda nih, apalagi kita yang Mbak Bel calon-calon mama muda nih. Ya Mbak Devi udah siap banget. Ya. Nah baik kalau begitu terima kasih banyak Dokter Mesti. Terima kasih. Terima kasih banyak sama-sama atas kasih, Dok. waktunya sudah sharing di podcast Ya. Kata BPOM. Oke, terima kasih juga. Maka yuk sahabat BPOM, ayo kita jadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Nah, info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, tapi selalu ingat kata siapa? Kata BPOM. Jangan lupa subscribe channel @bepom.official dan bagikan episode ini di sosial media kamu. Karena obat dan makanan yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa! Sampai jumpa.